Salah satu pemicu orang bunuh diri adalah dia nggak pernah dapet thank you, nggak pernah ngerasa anjir aku berharga ya. Oke, ya. Gitu, paham ya? Bisa jadi. Perasaan bahwa kita berharga di mata orang lain, Iya. itu memberikan semangat hidup. Dan itu berkebalikan ketika kon nggak ngerasa bahwa hidupmu nggak berharga Iya. di mata orang lain. Nah, ukuran kon berharga di mata orang lain adalah ketika orang lain ngomong, matur suwun Fir. Iya, benar. Suwun Fir yo, makasih ya Pak gitu. Iya. Kemunculan itu sebenarnya distimulasi atau didoktrin oleh agama dikon dikongkon sedekah. Ben kon ngrasakno rasane urip berguna iku kaya apa? Ben kon ngrasakno Menolong ucapan itu ya. thank you iku kaya apa? Iya. Nah, bayangin orang yang hidupnya sengsara luar biasa tapi tidak menemukan keberhargaan dalam dirinya. Iya. Ya entek, Pak. Iya. Kon buka pecel 24 jam. Kalau itu Gak sing tuku. 3 minggu kukut gak, Pak? tukut. Semangat dirobong laler. Kapan iki mari? Nanti Suwe lho. ojo apa rabi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, diowe. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Nang di kamera nih, kan iku lho. Tengah. Kok ingah-ingih ngono? tengah. Oh ya. Dua kan tengah. Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Kenapa sih semangatmu kudu ketular teko wong liya? Kan gak iso menciptakan semangat dhewe. Kon niku menggocek lawan kawan dan diri sendiri kon niku. Aku ya kebujuk kon bujuk kabeh kon bujukan kon. Bersama saya bersama Biar berilanti kak oleh ngono Fir kon niku. Astagfirullah. Ben lebokno tak dek sing cekek mau. Teli. Apa sih? Anjing. Orang kan kita harus semangat. Semangat. Kadang kan aku gak semangat gak apa-apa. Aku kokang ping loro tak kira iki sing dipotong iki Fir. Tetep bleot. Ya teman-teman, selamat datang di episode hari Senin. Yoi. Untuk kamu yang lagi sebel karena memulai hari pertama bekerja, Anjay. tonton podcast ini. Ketika bosmu ngomel-ngomel karena hari Sabtu dan Minggu kamu tidak bisa dihubungi, tonton podcast ini. Anjay. Ya saya kan gini. Aku tahu dulu konten. Aku ya tahu cuk, gak kontok. Kabeh tahu mati lapo kono. Apa? Kontol semuanya. Marah-marah Deli. Aku gak tahu dulu konten wis. Iya, ya ngono lho. Konten Ya. apa? Aku ambek kon kabeh tonton. Ngene intinya adalah ono konten sing nakok-nakok. Oh ya. Podcast favoritmu apa? Terus habis itu dia jawab, gue sih kalau wong Jakarta biasa Oke. lah. Gue sih kalau bar adang ya. Baradang. Gue sih kalau pagi-pagi bar adang, gue cari yang nyantai-nyantai gitu. Oh iya benar. Gue sih nyari yang nyantai. Misalnya dia ngomong soal podcast Pras, Pothab, ngono-ngono. Menurutmu podcast ya Dewi ki biasanya dirungokno di jam berapa, Fir? Malam. Datanya metu gak kayak ngono iku? Wah, Gak ono kowe, Kayak malam kowe. Malam atau lebih siang? banyak ke sore sih lek aku. Sore ya. Aku malam yuk. Malam yo. Malam. Iya sih, soalnya rodok mikir, Iya. ngono gak ya, rodok kudu cuman mikir tapi kayak butuh otak yang Siap. Bener. Butuh Karena- otak siap. Dan aku pernah ambek bojoku ning ngrungokno awan-awan sore ya, waktu OTW ke Jember itu ya. Bojoku capek, Cuk. Iya. Iya, capek saya ngrungokno masalah Iya. uang terus ngono. Bayangno Cuk. isu-isu mariatus. Yellow sunshine. Ibuku diculik bapakku. Ibuku Iya sih. diculik bapakku. Iya. Menikah tidak didasarkan cinta. Ya pokoknya isu-isu yuk. Kayaknya malam Salapan, sih. ha? Malam. Aku yakin malam ya, malam. kayaknya. Aku lebih ke sore yang apa ya, sore yang pulang kerja gitu loh Fir. Iya petang Iya, menuju petang. petang. Kudu sore yang jam 3 sing ya sing asar ya. Iya. Enak. Wis mulai itu diksi-diksi Islam. Di goblong besisi. Iya, malam deh aku Ya pede malam. maghrib lah ya, Hmm. maghrib ke Maghrib. atas sih. Kan tak kaplok loh Fir, musik aku Syiah kok. Iya, kenapa emang kon takut?
Penasaran aja. Penasaran barusan iku merenung selamat Iya. podcast kembali lagi di hari Senin, terus aku mikir, iya ya wong lek mendengarkan kita itu jam berapa ya gitu. Karena dibilang podcast berat iku yo kita ngemasnya atau menanggapi ini nggak berat. Nek dibilang podcast enteng tuh wong-wong sampai cerita aib Mas. Iya, Cuk. Aku jadi pendengar terus ono podcast exit ngono ya. Hose sapa mbek sapa ngono ya. Anjir aku tetep ngedengerinnya sore atau malam sih. Iya, aku ya membayangkan Pulang itu. perjalanan ngono. Nek menemani perjalanan exit ini bagus banget. Nek pas aku nyetir panjang gitu ya. Episode exit tuh ngancani banget karena nyambung, relate. Itu nih sing bikin aku attach ya sama anjay attach bahasane. podcast exit. Piro? Jam 6 malam sampai jam 9 bener. Randani kok. Jam 6 sampai jam 9. Bener. Iya. Rata-rata ya. Iya. Tapi ono sing ngrungokno isu. Gak ada. Gak ono bro. Orang memulai Siapa? dengan masalah orang lain Ya gak ono. apa? Karena aku membayangkan kita membacakan masalah-masalah orang. Iya kan? Waktu untuk compare masalah kan malam. Iya sih. Di kondisi otak yang lebih fleksibel, Lebih dan rileks. lebih rileks. Bener. Memang orang di kondisi lebih gelap, ketika matahari lebih gelap, orang punya kecenderungan lebih terbuka. Bener. Itu. Setuju. Pokoknya tambah alkohol ya. Iya kan. Iya sih. Iya sih. Lanang kan. Iya Angel sih. cerita isi. Ambil ditambah semua kata rindumu bisa, ya kan? Kanjen. Hah? Kanjen. Kenjen. Ya, sama kata rindu. Kenjen. Ambil piu-pius. Piu-pius. Ya, benar. Nah, jam berapapun kalian mendengarkan, kita tetap berterima kasih. Karena tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Betul. Exit nih. Sampai ono ultras buntu itu kan militansi. Doakan ya teman-teman, kedepannya kita bakal bikin rutin podcast live gitu dengan tiket sing murah-murah 50.000, 75.000 gitu ya. Di Cak Nunan, kok Cak Nunan lho Fir Iya, melingkar, Iya. terus Silo ning isor, Waduh. wayangan, Terlalu Mas. budaya Fir. Nek silo kan wong yo gak nyaman. Nek ana kursine ana sendenane kan wong Oke. nyaman. Iya, Gitu. Oh boleh ning ADK aku anjing. Ya lah semoga kita iso nang ADK mana Iya, lah ya. iya. Terus teman-teman kalau punya usul merch ya kan, kira-kira merchnya Bagus apa? juga tuh. Ada, aku mau bacain. Ada yang mau usul merch. Oh betul. Hah? Ada ya? Iya, DM aku. Tak bacakan langsung aja. Respati JN, Respati Jatinegoro. Mas Bi, aku duwe ide nggo merch atau merchandise-nya podcast Exit sama Mux. Ideku gawe gantungan kunci saka 3D printing. Iso sampean gawe nggo bundling nek bla 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 bla. Gampang lah iku ya. Iya, 3D ya apa modelnya? Gurung dikirim ambek DE. Oke. gitu. Atau asbak kondol-kondolan iku bisa termasuk. Terlalu frontal Mas. Nek asbal kontos-kontosan. Si Wenya. Simba ketemu Jevanya seneng banget. Seneng Cuk, aku delok. Masa kecilnya nyambung. Iya, anjing. nyambung tos Cuk. Weh, sak frekuensi ya dhewe. Iya, bojone tolet tok. Oh, Iya. Simba iku. Gak relate kon, ha? Iya. Oke lah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mengirimkan pertanyaan. Kita akan bacakan. Semoga ini pertanyaan dari kamu. Oke. Sekali lagi disclaimer, pertanyaan ini aku susun ulang ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mencerna dengan baik secara runtut. Soalnya kadang-kadang Fir, ceritanya gak A B C D E, A C D B E ngono misalnya, atau B C A E D. Angop, arek angop. Emang gak oleh. Kon mancing gak tau angop kan? Mancing sing ngenteni kayak ngono gak tau angop, kok berkegiatan kayak ngene kon angop ha? Kok iso? Ya ngapunten to Mas. Jam 10 lebih loh. Saiki urip ae bojoku anakku nang Jember kan. Turu wis mulai sore. Kepegelen aktivitas. Oh, sih? Gordennya tetep mbok tutup kan dengan Tutup kabeh kunci. Bangsat. Oke, aku mulai bercerita ya kawan-kawanku ya. Kalau yang
episode sebelumnya biasanya kita ngomongin soal pernikahan, kita kembali lagi ke perpacaranan. Relationship. Ya, relationship. Mas, aku mau curhat soal pacarku. Tolong jangan sebut identitasku ya Mas. Aku pakai bahasa Mandarin biar nggak ribet. Tulisannya semua sih mau sih. Iya ya. Gitu. Tapi gak apa-apa aku iso maca tulisan Mandarin. Wes. Jadi gini, pacarku lancar banget ya aku ya. Jadi gini, pacarku ini banyak banget dapat luka dari keluarganya. Dan sampai sekarang iki lanang apa wedok yo? Nah, lanang. Oke. Ono gambar manuke, sorry. Terlampir gambar kelamin. DM foto kelamin. Iya, tolong dibiasakan ya teman-teman ya. Jadi nek DM pertanyaan kasih foto kelamin kalian. Sama dilampirkan foto kelamin ben ngerti kan iki Iya, lanang cowok apa cewek? Iya. Bener. Pengakuan tok gak cukup bedine bojo. Anjing lah. Iki lek di cut terus ade suatu hari nyalon bupati ngono ya apa coba ayo kan. Coba nyalek ngono ya apa? Kurang kepikiran ya. Kayak itu pilihan yang jauh sekali. Anjir emang. Kilan langsung takut. Sampai sekarang dia sering banget kepikiran buat bunuh diri. Cerita soal pacarnya mau. Oke. Si perempuan nih. Laki cerita tentang pacarnya yang cewek. Aku bener-bener bingung harus bantu gimana. Harus bantu. Ya coba bantu, ngerti bunuh diri kamu bantu ya apa sih? Lah yang meninggal. Temen lah mau bantu. Ngawur hari gizi. Ya mau ngawur sampai sekarang dia sering banget kepikiran buat bunuh diri. Aku bener-bener bingung harus bantu gimana. Ya apa sih kau nih? Oh bunuh diri kok dewang ya apa kan? Itu kok tali. Ambek dipilih nang jembatan sing ndukur. Ngene lho yang ngasah pisau kuwi. Astagfirullahaladzim. Oke, dia itu anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak SMP udah terbiasa ngurusin rumah. Dia nyuci baju semua anggota keluarganya. Cuas banget, Cinderella rek. Total 5 orang termasuk dirinya sendiri. Dia juga masak, bersih-bersih rumah semaunya, semuanya dikerjakan sendiri. Gojlokan ya Mbak ya, mohon maaf ya tadi gak bermaksud. Padahal dia juga kuliah dan kerja Mas. WFH sih, tapi tetap aja capek banget karena harus nyambi kerja di rumah dan kerjaan di kantor. Masalahnya kerjaan rumah hampir gak pernah dibagi ke adik-adiknya. Dan bahkan waktu dia lagi sakit atau capek banget tetap dipaksa ngerjain semuanya. Ini ada 2 kemungkinan. 3 kemungkinan. DE gak iso dikandani. Biasa perempuan ya kan, sulit dikandani. Gitu. Atau dia nggak percaya sama orang-orang jika pekerjaan ini dipegang sama orang lain, ya kan? Atau memang dia dipaksa. Kalau dari ceritanya dia yang ketiga, itu. Kalau dia ngeluh capek dan nggak bisa ngerjain, malah dimaki-maki sama orang tuanya. Berarti yang ketiga. Kemarin pagi itu puncaknya, dia lagi gak enak badan, karena itu dia masak seadanya, gak bisa masak yang aneh-aneh. Misalnya rica, penyu gitu kan. Nangkepe, sing angel nangkepe, iya benar. Brengkesan hiu. Atau kupu-kupu lada hitam. Karena dagingnya biar sik di lada hitam. Terus ributlah dia sama papanya soal itu. Kebetulan saat itu mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, mamanya ngecat dia. Dan karena dia lagi cekcok sama papanya, dia balas seadanya. Terus mamanya ngadu ke papanya, katanya sikap anaknya gak sopan. Ya Allah. Lalu papanya marah, bilang dia anak gak berbakti dan nampar mukanya. Waduh, ngono tok rek dikaplok rek. Paling ono cerita sing gak ditrungokno nih aduh. Paling dia balasnya Y. GTL. Padahal ngomong gatel kan? Iya. Ngono. Gak berbakti, beyak. Maksudnya gatel Pak aku. Kejadian kayak gini tuh sering sekali 2 kali, gak sekali 2 kali. Udah dari kecil sering diperlakukan kasar, fisik dan kata-kata. Dia sering banget lihat orang tuanya berantem hebat. Waktu SD dan SMA dia juga pernah dibully. Dan dia bilang ke aku tuh ngerasa gak punya tempat buat pulang sampai kamu datang ke hidupku. Dan yang paling nyakiti adalah dia pernah hampir jadi korban pemerkosaan oleh mantannya waktu SMA. Setelah kejadian itu dia depresi berat dan hampir juga bunuh diri.
Dia sempat konsul ke psikolog, ke psikiater, tapi nggak pernah cerita ke orang tuanya soal kejadian itu. Semalam dia sempat ngomong sendiri sambil nangis, nyalahin keadaan. Kenapa aku harus lahir? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan segitu jahatnya lahirin aku di keluarga kayak gini? Yang dia pengen sebenarnya nggak muluk-muluk. Dia itu pengen dihargai, pengen ada kata tolong, maaf dan terima kasih. Tapi yang dia kerjain semua buat keluarga nggak pernah dihargai. Setiap ortunya salah nggak pernah minta maaf, dan setiap dia bantu atau bahkan ngasih uang nggak pernah dikasih ucapan terima kasih. Jadi ngasih uang pun nggak matur nuwun, Fir. Oke. Itu aja Mas, maaf kalau ceritaku panjang. Aku cuma pengen tahu aku kudu lapo. Karena setiap aku bujuk untuk ke psikolog dan psikiater jawabannya angku. Karena katanya ujung-ujungnya paling disuruh deketin diri ke Tuhan. Dan buat dia itu gak kebantu. Oke. Tapi sing lanang sing takut aku dulu lapo. Iya. Coba suruh cewekmu deketin diri ke satanis sih. Lah jadi Tuhan nggak pengaruh. Coba ke satanis. Karena pelarian dua, ada Tuhan ada satanis. Aku yang ndelok gereja satanis sih pengen seks party nih dok ya. Kan anak tuh tak wajah. Tapi ya boleh bisa seks party, motomu ditutup. Wah. Ya apa? Ayo kon. Wedine kena padha lanang. Gak ngurus wis. All you can eat pokoknya lur. Kabeh ngono ya apa kon? Berat juga nih si cowoknya ya. Yang pertama memang kenapa tidak membantu saat berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama masih ada keangkuhan mungkin dalam dirinya. Biasanya aku tuh nek kon mendekatimu ke Tuhan saat kon panic attack ambek sebelum panic attack beda kan. Bener-bener memohonan. Setelah panic attack baru merasa gak kuat kabeh mbok limpahkan ke Tuhan aman. Betul. Gitu. Mungkin masih ada keinginan untuk menyelesaikan sendiri. Itu yang pertama, makanya hubungan dengan Tuhan tidak membantu. Yang kedua, sudah berhubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri, tapi kamu tidak menjauhi stimulus. Sudah berhubungan dengan Tuhan nih, udah sholat atau berpasrah. Tapi stimulusnya gak hilang, gak kamu jauhi. Misalnya masih hidup dengan keluarga yang toksik itu, ya kan? Dengan bapak kasar nang anake dalam mendidik, tapi hubungan suami istri gak baik kan? Iya. Lah apa sih tadi parent gak jelas? Tadi orang tua ya. Iya, pasangan gak jelas. Gak jelas gitu. Makanya aneh banget, Cuk. Iya. Itu yang berat. Jadi menurutku Mas, apa yang harus kamu lakukan adalah yakinkan ke pacarmu bahwasanya ya ini adalah kondisi warisan yang dimana tidak bisa diubah. Kalau permintaannya sekecil minta tolong apa dan lain-lain, waktu kamu kecil kamu gak menuntut ngono. Sekarang keluarga, semua anggota keluargamu itu terbiasa dengan tanpa minta tolong kamu harus mengerjakan. Karena dari kecil tidak pernah kamu tegaskan gitu. Wah, itu boleh nyalahno wedok ya, maaf Pak. Sorry Mas gitu. Cuman yang menjadi masalah menurutku adalah ketika pola pikir si pacarmu ini berkembang. Dia sudah mulai tahu tuh, ternyata kalau nyuruh orang harus minta tolong, kalau lewat harus permisi. Sehingga aktivitas yang semestinya dia lakukan itu menjadi berat karena dia lebih tahu benernya. Paham sampai ini ya? Sing 2 kalimat terakhir gak paham. Misal nih, aku kecili memang apa ya sing gampang ya. Jukui aku botol lah. Tanpa diminta tapi sih aku. Tanpa diminta MS-ku, karena MS-ku ben dodolan sari deli. Jadi mulih ndelok Persebaya tuh njukui botol-botol ben MS-ku gak. Sing awakmu nemu lah di jalan, di kantin ngono misalnya. Iya, iki tak kelompokno, tak kekno MS. Dadi koyo wong rombeng ngono. Gitu kan. Dan menurutku itu adalah siklus yang oke, memang harus dijalani wong arek cilik. Iya. Itu menjadi berat atau salah ketika kita lebih tahu mana yang lebih baik. Misalnya ternyata tadi anak tuh gak perlu njupuk botol gitu. Anak tuh tugasnya bahagia, gak ngono. Nah, itu menjadi salah. Akhirnya aku menuntut orang tuaku, gitu kan. Yang dimana sebenarnya masalah ini menjadi masalah yang good problem, karena berarti
cewekmu bertumbuh dan berkembang dengan pola pikirnya. Akhirnya dia tahu, oh ini salah, ini benar. Cuman namanya kondisi warisan itu tidak bisa dikasih, rek. Koyok kon misalnya menjadi prajurit di sebuah instansi ono komandan siji. Ngongkon kan saya naik dewe. Tapi karena itu adalah kondisi warisan yang mewariskan kamu sebagai prajurit terendah nih awal-awal gitu kan gak bisa berbuat banyak, Pak. Pilihannya antara cabut atau mengikuti itu dengan terpaksa. Gitu. Nah, coba tanyakan ke cewekmu, kamu pengen cabut atau mengikuti itu dengan terpaksa? Kalau mengikuti itu dengan terpaksa, ya ojo mendekatkan diri dengan Tuhan. Masih mbok lakoni wong loro ambek cowoke mau lho. Gak karena kebantu iku, karena kamu mendekati stimulus buruk terus. Gambarannya dua, kamu paham aku. Mau menerjemahkan bahasanya Mas Nurkolis dulu sebentar sebelum dilanjut. Iya. Mungkin yang dimaksud Mas Firza itu akar masalah atau root cause ya kan ada di keluarga dan dia tetap menjadi bagian dari keluarga itu, tidak mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya bahwa telah tertulis Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak merubah nasibnya sendiri. Betul kan? Nah, maka di situasi ini harapannya adalah metuwa sik stimulus sing bener-bener membuat kamu sehancur itu gitu. Benar, itu. Sekarang kamu punya cowok yang mau menerima kamu apa adanya dan secara refleks tidak sengaja dia juga merasa terbebani loh dengan kondisimu yang sekarang. Paham gak? Sampai takut ke podcast exit. Iya kan? Sehingga pertanyaannya kembali lagi ke si perempuan, kon sayang gak ambek awakmu dhewe? Nek sayang, ngekos. Kan wis kerja tuh ceritanya wis ngekei duit. Ngekos ae. Gitu. Gantian adik yang mengerjakan pekerjaan rumah. Kelak aku akan nikah gitu kan. Bla 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 dan lain sebagainya. Berat. Tapi tanggung jawab untuk tumbuh masing-masing orang itu kan terletak pada dirinya sendiri. Bener, ono anak 5. Miskin kabeh. Karena wong tuwa miskin. Ketika pengen les gak usah, gak ono manfaate iku les. Dikandoli mudun maneh. Ketika melok balapan olimpiade lari lah. Kon iso ta nak? Gak iso nukokno sepatu lho, narik mundur maneh. Lingkaran setannya kan di situ. Mau gak mau kita harus keluar dulu dari lingkaran setan. Perih, tapi kita dijanjikan oleh alam yang lebih luas, oleh fasilitas yang lebih luas yang kita temui. Jadi pertanyaannya, aku kudu apa Mas? Tanyakan ke cewekmu, apakah cewekmu masih sayang dengan dirinya sendiri atau tidak. Jika sayang, lakukan aksi. Jangan cuma mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan atau apapun. Mendekatkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Benar. 1 inci pun gak bergerak kok. Iya kan? Benar. Oke. Itu, jadi aku kudu apa Mas? Ya tanyakan ke cewekmu apakah masih mau hidup lebih baik. Kalau mau hidup lebih baik ya cabut dari situ karena toksik banget ya. Terus masalah kedua, tidak bisa sepertinya Mas kita mau menyalahkan orang tuanya si perempuan. Karena biar bagaimanapun kondisinya ini tak kasih gambaran nih Mas. Orang tuanya sebrengsek-brengseknya mereka berantem apa dan segala macam. Pacarmu juga tetap gede. Dalam artian kan berarti dirawat, tetap dipakani, tetap apa dan segala macam. Tanggung jawabnya secara manusiawi sudah tercapai sehingga dia pengen ngonokno anaknya bebas. Nah, pilihannya sekarang tinggal di kamu nih, mau mementaskan dia di situ atau membiarkan dia di situ gitu. Dan yang lebih menyebalkan dari ini semua adalah ketika kita tiap hari disambati ambek wong tapi dia gak bergerak toko tempatnya mama sih. Iya, kayaknya gak terlalu sambat sih si perempuan ini. Justru si lanang ini sing khawatir. Iya. Nah memang Nah memang kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi soal sing mbok bahas soal Tuhan tadi. Mungkin ya yang gak dia mau itu lah apa sih aku kudu bayar lek ujung-ujungnya kudu kembali ke Tuhan gitu. Apa aku udah bayar, aku ya ro lek iku gitu kan. Nah, tapi orang-orang seperti ini sebenarnya ya dari kesimpulan yang mbok bahas tadi, iku kudu ditakoki juga. Sakjane kon iku pengen didengarkan apa disuruh kuat. Ya benar. Iku kadang-kadang dua hal yang berbeda. Ketika kon dikongkon pengen dikuatkan, enggak usah dikuatkan. Oh gak butuh rasa kasihan kok.
Ya kan? Aku tuh pengen didengarkan gitu. Oke. Atau sebaliknya gitu. Gak usah kakek ngomong, kon berada di sisiku. Kon ngomong bahwa iso nduk budal dhewe ngono. Iya. Menurutmu iki sing endi ngono lho, Cuk? Iya. Coba kon takok ae. Bener. Kayak mau kon sayang ambek awakmu atau tetap mau di sana gitu. Karena ini kompleks banget. Dan menurutku kejadian hari ini tidak semerta-merta tiba-tiba begitu. Berarti kan dari sebelumnya sudah terjadi. Yeah. Jadi gimana cara tintas teko tempatnya kan beres. Nah misalnya kon kayak watu api putih. Aku yakin akan digandoli ambek keluarga nih. Aku juga yakin itu. Cuman kan bagaimana si cowok ini mau menerapkan pada mindset bahwasanya kalau kamu merasa berat, beranilah untuk berkata tidak. Kalau kamu merasa itu mudah, beranilah untuk berkata iya. Karena menjalani suatu pekerjaan tanpa hati itu rasanya koyok benar-benar tersiksa, Pak. Lek kon gak gelem berubah ya wis trimon. Lek kon gak gelem trimo ya berubah. Bener. Kan ngono iki. Iya. Kira-kira ya. Kembali ke situ. Jangan melakukan sesuatu tanpa terpaksa. Kenapa? Karena kamu sudah besar. Sebenarnya tugas dengan terpaksa maksudnya. Iya, dengan terpaksa. Sebenarnya tugas orang tuamu juga udah selesai untuk membesarkan kamu. Selebihnya kamu mau terbang ke arah mana ya terserah kamu. Kan gitu kan. Untuk masalah digandoli mau lebih. Karena yang menentukan kehidupanmu tuh hari ini dan besok yang kamu lakukan, bukan apa yang sudah dilakukan orang tua. Privilege sangat oke. Aku setuju, anaknya jenderal pasti gampang mlebu polisi. Cuman untuk tetap menggantikan bapaknya sebagai jenderal gak kabeh arek iso. Iya kan? Dia melakukan kesalahan ditutupi sampai kuasai bapaknya bla bla bla. Suatu saat kita sadar bahwa orang tua gak urip selamanya. Ketika meninggal ya wis hancur, Pak. Toddler moro-moro duwe tanggung jawab koyo ngono ae. Toddler. Itu kan kalau dari aku nih, enggak tahu dari Bian nih. Ya sama sih. Yang jadi pertanyaan sebenarnya kon kate rabi gak sih ambek wong iki, Mas? Gitu. Lek kon misalnya memutuskan untuk rabi dengan orang ini, berarti kamu harus paham kamu akan merabi situasi. Pasti dirabi kan nggak hanya jiwa, you don't only marry the soul atau hanya menikahi jiwanya, menikahi fisiknya, you marry the physic gitu. Kamu mempunyai tubuhnya, kamu punya jiwanya gitu. Tapi kamu juga harus ingat, kamu harus tahu bahwa kon sedang menikahi situasi, Pak. Dan kadang itu yang juga jadi tatanan atau yang jadi pegangan orang-orang Jawa zaman biyen soal bibit bebet bobot itu kan karena orang zaman dulu tahu bahwa kon lek menikahi seseorang itu kamu juga harus menikahi situasinya gitu. Iki situasinya apa sih? Iki situasinya yatim piatu. Apa wong ya background keluarga ya. Terus situasinya wong iki apa sih? Apakah dia adalah manusia yang sedang berjuang? Ataukah dia adalah manusia yang trauma berat terhadap masa lalunya, janda misalnya, kan menikahi situasi kan, paham ya maksudku? Nah, kesiapanmu terhadap memilih pasangan ini yang jadi penting, karena batasan-batasan laki-laki itu secara evolusioner akan terbatas pada menikahi fisik, ambek soul, wis iku tok. Sisone apa, Pak? Pikir carry, Pak. Benar, setuju. Itu. Nah, yang jadi kayak arisan akhirnya gitu. Mau itu muncul di depan, dibahas di depan, apa akhirnya dibahas di belakang. Gitu. Kalau kamu kalau kamu tidak melihat dia bisa tegas terhadap hidupnya, kon sing tegas sampai DE. Kalau kamu menerima dia sebagai pasanganmu. Betul. Aku dan kamu itu sedang menikah dan menyatukan situasi kita berdua. Gitu. Situasi ini apa aku ini adalah manusia yang sedang berjuang di bidang pendidikan, aku pengen juga S-loro, aku pengen tinggal di luar negeri. Kon siap gak ambil situasi kayak ngono? Nah, gak siap, aku punya keluarga di sini, gak sido akhirnya, paham ya? Benar. Gitu. Aku siap. Apakah kita harus LDM gitu? Nah, itu Mas yang mau tak jelaskan bahwa ketika kita berpasangan dengan seseorang memutuskan menikah, iku ono
ono hal-hal tersebut itu yang harus dipahami dan dinikahkan. Terutama ngomongin soal mimpi. Lagi-lagi sih tak jelaskan, otak purba kita itu akan selalu bilang urip iku butuh stabilitas. Gitu. Urip iku akan butuh dan menuntut kamu berada di posisi ayo stabil aja lur. Inilah yang membuat kamu bertanya ke podcast ini sekarang kan. Kon juga membaca bahwa Pak iki kayaknya badai topan nih Pak di depan kehidupan gue gitu. Nah maka ini yang jadi pertanyaan adalah aku iso gak yang ngadepi kayak gini gitu. Saran dari aku adalah mbok tegesi Mas. Kalau misalnya akhirnya dia gak bisa ngikut dengan apa yang kamu sampaikan, dalam arti gak ketemu jalan tengahnya, ya kan, kon gak gelem tak kei solusi, ya kan memang berarti bukan sedang berjalan menuju tatanan hidup yang lebih baik dong. Gitu. Dan wong gak pengen masa mbok paksa. Nah, iya. Ketika kamu maksa seseorang yang sebenarnya nggak begitu pengen untuk merubah, aku familiar kok dengan situasi sesuatu yang berantakan ini. Aku justru nggak suka tuh laut yang tenang, hidup di kedamaian, inner peace, zen, badai, topan itulah yang aku suka. Misalnya ya wes gitu. Nah, kalau dia memang nggak mau ya dan nggak bisa dikasih solusi ya udah berarti kamu bukan jawabannya, memang bukan jodoh gitu loh. Nah pertanyaanku adalah sejauh mana keterlibatanmu dan kedekatanmu ambil keluargane DE. Kalau kedekatan dan keterlibatanmu ke keluargane DE ku wis jeru, wis tau ngobrol, wis tau bahas serius, jenjang pernikahanmu bakal nang ndi, dan kon gak lapo-lapo, dan orang tuanya masih mengharapkan hal yang sama, iki anakku ojo mbok lunga iki ben tinggal ambek aku lalala. Iku jenenge eksploitasi, Cuk. Benar. Bahasa kasar ya, aku gak pengen kehilangan babu, kon ojo njupuk anakku gitu kan. Nah, teknik manipulasi orang zaman dulu itu kan anjen macam-macam yo. Aku membayangkan situasi keluargane iku rada unik ngono lho, rada unik ketika seorang ayah menampar anak yang dewasa. Iya. Itu freak, Bro. Iya, benar. Iya kan? Seorang ayah menampar ngono. Lek kesalahannya kayak ngene lho yo. Iya. Kecuali kon kesalahannya ngobong omahe tanggamu. Nah, ngobong Al-Qur'an ngono misale, goblok cuk. Ngobong kitab suci diwajar kon. Sebagai orang tua yo, iku refleks yang harus kamu beri pelajaran kepada anakmu. Benar. Adalah dari tanganmu yang pertama gitu kan. Kon sing pertama kayak pelajaran. Tapi lek masalah kayak gini terus kemudian ditampar karena balas singkat dan lain sebagainya, waduh. Red wine sih gue. Red flag sih gue, Cuk. Iya. Kan iso nggawa metu areke sih bagus, cuman kamu harus siap dengan bagaimana dia tanpa kekacauan itu, karena ono wong sing gak duwe kekacauan tuh malah gak urip gitu. Dia butuh kekacauan itu untuk lebih tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan adalah tanyakan ke pasanganmu dulu. Tapi kalau soal bunuh diri, Firi, apa? Repot ya. Jadi sebenarnya sing wedok itu juga punya dorongan untuk bunuh diri di situasi kayak ngono. Iya, kembali ke koyo tetap ditanyakan deh, Nek misalnya sampai dia tetap mau bunuh diri tapi tetap bertahan di situasi itu, kan berarti dia sendiri juga butuh adrenalin itu, paham gak? Karena kecil-kecil bisa menyaksikan itu. Nah misalnya nih dia punya ketakutan, tak bunuh diri lah timbang aku lewat kono tuh akeh begal gitu. Tapi di satu momen dia tetap berjalan rono daripada bunuh diri. Berarti kan dia juga butuh ketemu begal-begal itu. Ini mungkin ya. Mungkin DE iku koyo metode shutdown. Salah satu metode mekanisme jenenge shutdown doser vargal iku lek ning biologi. Koyo kijang, ya kan? Kayak kijang yang udah ditangkap sama harimau, dicekel-cek gini iki. Ning gulune lek misalnya aku ndelok National Geographic, dicek ngono kan. Iku gurung mati, Fir. Iya. Tapi dhewe shutdown.
Karena dia harus iki gak bakal yang dindis pasti mati. Oke. Survivalship-nya iku wis entek ngono lho. Oke. Nah, aku membacanya orang iki akan ada kecenderungan kayak ngono. Melihat bahwa dia harus dicengkrem lek jarimu begal-begal iku mau dicengkrem cek ngene dan dia nggak bisa ngelepas. Terus ya wis iki anjen jalannya bunuh diri iki. Oh, oke. Desperation desperate-nya gitu loh, Jay. Paham ya Mas iki? Paham. Memang pertolongan pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus ke psikolog atau psikiater, Bro. Nek bunuh diri ya. Sebelum. Cuman pertanyaannya gini, Bi. Aku nggak ngerti ya bagaimana kondisi pacaranmu, apakah toksik atau normal. Yeah. Itu yang harus kita ketahui dulu. Kalimat bunuh diri ini muncul di mana? Saat mereka bertengkar kah? Saat si cewek mau ditinggalkan kah? Gitu. Sedangkan faktanya kita tahu si perempuan pacarnya Mas Iki tetap berada di kondisi tersebut. Sehingga aku masih menerka-nerka apakah ini benar-benar bunuh diri yang desperate, benar-benar banget seperti yang kamu sampaikan, atau yang ada di bayanganku hanya untuk menahan Mas ini pergi. Karena dia tidak pernah didengarkan di rumah, Pak. Oke. Dan yang mendengarkan adalah si cowok iki tok, gitu loh. Jangan-jangan ini hanya ancaman agar si cowok ini nggak pergi. Masuk akal, Masuk akal teorimu. dong. Masuk akal dong. Soalnya masuk akal Priangel. Benar. Iya kan? Paham gak Mas? Paham. Jadi ada ya sakjane wong iki sok nerimo situasi ini. Cuman ketika misalnya asumsi A bahwa hubungan antara perempuan dan laki-laki ini tidak toksik. Iya. Berarti sing ada lian keluarga nih. Iya. Gitu kan. Benar. Nah, sing menarik teori ini Firza barusan adalah karena gak bisa tektokan ya. Benar. Jangan-jangan pacarannya asumsi B gitu. Sing kan A, sing B adalah pacarannya toksik. Benar. Sehingga ya udahlah aku bunuh diri aja. Aku bunuh diri anjing. Itu terjadi, Cok. Nih hubungan toksik, Cok. Iya dong. Iya. Itu yang kita juga nggak punya data valid. Benar, untuk menyimpulkan itu. Iya, benar. Bisa jadi nih kalau bisa jadi ya, bukan bener ya, bisa jadi. Bisa jadi iki plan B tuh yang dia hanya memaksa agar nggak pergi si cowok ini mengancam bunuh diri, maka terbangunlah cerita-cerita gak masuk akal lebih jawab Kak sopannya dikaplok gitu loh. Aku masih menerima itu gitu. Makanya tanyakan kamu masih mencerna iku mau kok iso ya gitu. Karena aku ambek LC pun kayaknya dek jawab Kak sopan gak tak kaplok, tak lungguno. Ayah mau ngomong nak, ngono. Nek si LC pasti ambek dulinan opo gitu, dengerin ayah mau ngomong gitu. Nek sing cilik gulung-gulung tangan ini. Nek diseneni. Soalnya aku lek ndelok LC iku kayak iki melas. Iya kudu Firza banget sih. Lila banget. Nanti seneni lilang ini tangannya, gulung-gulung ini. Dia pengen mendistraksi rasa takutnya itu loh. Tapi yang pengen gitu. Diseneni apa? Ya misalnya habis nyeneni kakake ngono. Adik, enggak boleh. boleh. Niku godhok kopi gak mbok pateni kompor kok niku. Elsa. Iya Elsa. Setahun 2 bulan. Loh, ya masa gak gawe kopi hari iku? Enggak ono. Enggak ono gawe kopi. Ya. Boleh ngukir anak panahku karo ya. Itu seneni tuh gulung-gulungnya. Wah iki sakno wedi temenan nih berarti mendistraksi iku gitu. Dan mbakku kaget. Kayak ono gelasan ae Fir. Lumayan bisa dadi atlet. Dan mbakku kan guru international school nang Surabaya. Niken tuh. Ndelok anakku loh. Kok bisa ya? Kan cek cilik umur piro kok iso ngono? Motorike wis lancar. Iya. Berarti sering mbok seneni. Itu. Bisa gulung. Saiki tak gulung gitu. Iki mau bahas apa kok itu? Mau ngantuk kan podcast. Seperti itu ya Mas ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya apakah benar hal itu terjadi yang disampaikan pacarmu atau sebenarnya dia sedang memanipulasi kamu? Wah, iki Cuk takok nang podcast exit malah digawe ngelu. Iya, Cuk. Cuman kembali lagi ini kalau jawabannya ketemu ini akan menyelamatkan kamu gitu loh. Iya kan? Gak mungkin Mbak Wong sampai depresi mengulangi itu lagi kan gak mungkin. Kau tahu miskin. Kerja normal nih misalnya. Bayaran UMR lah. Itu mesti dia. Gelem gak ditawari miskin maneh? Gak gelem. Ya wis.
Iya sih. Ya kan secara logika Pak manusiawi. Apa meneh Pak, wong tua aku tuh karena aku narkoba kok. Maksudnya sekakuat itu gitu. Iya sih. Artinya Firza menemukan keanehan-keanehan. Iya gitu. Gitu. Tapi ya nggak tahu ya karena aku nggak bercerita nggak dapat insight cerita lebih lanjut. Iya. Jadi ini hanya sebatas itu. Makanya aku mau pelan-pelan ngubungi. Coba tanyakan lagi ke calon istrimu mau pacarmu gitu sih. Lek teoriku Teorimu. ya barusan ini adalah Ya apa? salah satu pemicu orang bunuh diri adalah dia nggak pernah dapat thank you Oke. gitu, nggak pernah ngerasa anjok aku berharga ya Oke, ya. gitu, paham ya? Bisa jadi. Aku iku anjok riak lah nih. Pernah ya? Pengen bunuh diri. Kudu. Tapi perasaan bahwa kita berharga di mata orang lain, Iya. iku memberikan semangat hidup. Bener Pak. Dan itu berkebalikan ketika kon nggak ngerasa bahwa hidupmu nggak berharga Iya. di mata orang lain. Nah, ukuran kon berharga di mata orang lain adalah ketika orang lain ngomong, matur suwun Fir. Iya benar. Suwun Fir yo, makasih ya Pak gitu. Iya. Nah, kemunculan itu sebenarnya distimulasi atau didoktrin oleh agama, kon dikongkon sedekah. Iya. Ben kon ngerasakno rasane urip berguna iku kaya apa? Iya benar. Ben kon ngerasakno Menolong ucapan itu ya. thank you iku kaya apa? Benar. Dan memang secara eksperimen neuroscience yang ditempel-tempel iku mau EEG jenenge ya. Gelombang otak iku pada waktu entuk kata terima kasih itu gelombangnya sama ketika kon entuk duit. Oh, oke. Gitu. Kon ngerasa alive, kon ngerasa hidup kembali. Kon contoh, kon urip gak gajian ya. Kelimpungan tuh, sebulanan tuh. Ngenteni jatuh tempo jarene juta kate bayar tanggal 15. Misal. Tanggal 10 entek-entekan koret-koret iki. Iya. Ya kan? Ono sisa upoe diporo loro. Sampai bojoku. Sampai bojomu dipotek, ono sisa upoe dipotek. Mari ngono oleh transferan seko juta jus. Iya. Happy gak? Fir? Happy banget. Wih, matur nuwun. Iku sensasinya sama persis ketika orang ngomong terima kasih ke Firza Iya. ketika hidupnya ditolong. Iya. Ketika hidupnya misalnya dikasih duit, misalnya dia dibantu lah dan lain sebagainya. Iya. Nah, bayangin orang yang hidupnya sengsara luar biasa tapi tidak menemukan keberhargaan dalam dirinya. Iya. Ya entek, Pak. Iya benar. Kon buka pecel 24 jam. Kalau sing tuku. Kalau sing tuku 3 minggu kukut gak, Pak? Tukut, Pak. Semangat. Entek. Semangat. Dirobong laler. Kok setok ya? kok tambahi kisut terus. Iya. Gitu. Jadi memang thank you itu ngomongin bahwa usahamu gak sia-sia le. Iya. Matur nuwune orang itu ngomongin bahwa makasih ya udah berharga. Makasih itu membuat orang yang kamu beri ucapan itu hidup lebih lama sih memang. Kita ngomong mau soal bunuh diri ya. Bahwa ketika kamu ngomong tolong, maaf dan terima kasih. Nah, aku mau bahas soal terima kasih ini mau. Oke. Ini salah satu hal faktor dari 3 ini yang membuat seseorang bisa bunuh diri. Karena ngerasa gak berharga, Pak. Bener. Gak kanggo aja. Gak kanggo ning kehidupan. Berarti caranya gini. Ya, Pak. Kena strategi nih, Mas. Lakukan apapun. Ya kan? Apapun yang terjadi kemarin lakukan sampai besok. Tapi kamu opo-opo ojo lali ngomong matur nuwun nang pacarmu. Untuk kita ngetes. Anjay. Apakah otaknya menangkap rasa terima kasih ini asing? Ya kan kamu kok akhir-akhir ini ngomong terima kasih Iya. ya? Itu berarti kondisi di rumahnya sesuai yang dia ceritakan. Tapi kalau kondisi ngomong terima kasih selama 3 bulan. Biasa ya. Dia biasa ya. Berarti aku gawe, Pak. Setuju aku. Setuju gak? Gawe bisa. Eksperimen tapi kan siap gak ambil hasil lagi. Lah, yang ternyata itu hanya cerita belaka untuk menahan Misalnya. kamu. Bisa jadi kita menerka-nerka. Ya wis lah kalau gitu. Terima kasih untuk mas-mas yang bertanya ini.
Semoga apa yang kamu kerjakan atau rasa empatimu yang sedang tergerak ini mendapatkan balasan yang setimpal. Betul. Amin. Dan semoga diberikan kekuatan lah. Karena melihat sebuah kekacauan tuh emang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau ngomongin soal maaf, tolong, terima kasih, itu ada satu hal di 3 hal ini yang justru sangat penting. Wong lek gak kroso iki mau kayak kehilangan oksigen pasti di hidupnya. Benar. Itu. Oke lah kalau gitu teman-teman, jangan lupa tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.